Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Juwita dan pada video kali ini saya akan melakukan pengamatan dan analisis terkait pembikaian berita pada peristiwa Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022 oleh media Narasi TV. Seperti yang kita tahu bahwa penduduk Indonesia sangat sekali menggemari pertandingan sepak bola. Dan ketika ada pertandingan sepak bola, para supporter akan menunjukkan antusiasme dan dukungannya kepada para pemain. Namun, pertandingan bola menjadi ancaman nyawa pada peristiwa Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Terjadi kericuhan antara supporter dan petugas keamanan yang menyebabkan menghilangnya sekitar 131 korban jiwa. Peristiwa Stadion Kanjuruhan tersebut tentunya menjadi isu yang ramai dibicarakan karena banyaknya korban jiwa. Dan ini kemudian menyebabkan banyak sekali media massa mengangkat isu ini di pemberitaannya. Apalagi peristiwa ini memiliki banyak sekali sudut pandang atau perspektif terkait penyebab kejadiannya. Dan sebenarnya tergantung dari media dalam melakukan pembikaian berita tersebut. Tentunya berbeda-beda setiap media, dan inilah yang menjadi titik fokus kita pada video kali ini. Jadi saya akan melakukan analisis framing pada media Narasi TV pada peristiwa Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022 dengan menggunakan beberapa teori. Dan kita tahu bahwa Narasi TV ini merupakan salah satu media yang sering kali bertentangan dengan pemerintah. Tak jarang juga Narasi TV ini memasang headline atau judul yang sangat provokatif ataupun juga tak jarang menyindir. Contohnya seperti ini. Robert Eniman menyebutkan bahwa framing dapat didefinisikan sebagai suatu proses melakukan seleksi atau menyoroti beberapa aspek pada suatu situasi untuk mempromosikan penafsiran tertentu. Ada dua hal yang dilihat dalam melakukan pembikaian berita menurut Robert Eniman. Yang pertama ada seleksi isu, dan yang kedua ada penonjolan isu. Ini saya akan menggunakan dua konten berita dari Narasi TV. Yang pertama ada teks berita yang berjudulkan Temuan Komnas HAM, supporter cuma ingin semangati pemain Arema, gas air mata picu kepanikan. Dan juga konten YouTube yang berjudul Bagaimana Bisa Ada Gas Air Mata di Kanjuruhan. Dan kemudian saya menggunakan dua konten tersebut untuk dianalisis framingnya berdasarkan model dari Robert Eniman. Penonjolan isu yang dilakukan oleh Narasi TV ini kita lihat dari pemilihan narasumbernya. Narasumber yang dipilih adalah Komnas HAM, di mana Komnas HAM menyampaikan pernyataan bahwa tidak ada indikasi penyerangan oleh supporter. Dan seperti yang kita tahu bahwa Komnas HAM merupakan lembaga yang dianggap berkredibel oleh masyarakat. Menurut saya Narasi TV ini ingin menonjolkan atau ingin membingkai berita bahwa sebenarnya supporter ini bukan penyebab dari kericuhan. Dan diharapkan atas pernyataan tersebut itu mampu membuat realitas yang pada kemudiannya akan dipercaya oleh masyarakat. Nah, yang kedua adalah pemakaian kosakata. Berikut beberapa contoh kalimat penekanan Narasi TV sebagai upaya penonjolan isu. Yang pertama adalah ternyata supporter ingin menyemangati Arema FC, pemain membenarkannya. Lalu ada juga pernyataan atau kalimat, ada bukti rekaman videonya, pemain Arema tak ada yang terluka. Ada juga temuan Komnas HAM, ini pun menjadi titik terang dan menyanggah spekulasi penyebab kericuhan karena adanya pelampiasan amal supporter buntut dari kekalahan Arema FC. Ada juga mata merah dan badan biru, korban meninggal karena gas air mata. Kalimat-kalimat tersebut seakan menjadi penonjolan bahwa korban jiwa yang banyak ini disebabkan oleh gas air mata, dan kericuhan tersebut bukan disebabkan oleh supporter. Nah, yang ketiga adalah penggunaan gambar sebagai salah satu penonjolan isu. Yang pertama, gambar-gambar yang digunakan oleh Narasi TV pada beritanya itu dominan memperlihatkan keagresifan polisi. Contohnya seperti video ini. Ketentuan itu nggak terlihat saat insiden Kanjuruhan kemarin. Aparat, polisi, dan TNI begitu agresif menghalau balik massa supporter Arema. Pertanyaannya, sudahkah aparat menerapkan 4 tahapan sebelum penggunaan gas air mata? Hanya itu gambar yang digunakan oleh Narasi TV pada teks berita
yang berjudulkan Temuan Komnas HAM, supporter cuma ingin semangati pemain Arema, gas air mata picu kepanikan. Itu mereka menggunakan foto di mana para supporter berusaha menolong supporter lainnya yang pingsan akibat gas air mata. Penonjolan foto ini untuk memperlihatkan bahwa yang menjadi korban di sini sebenarnya adalah supporter. Ditambah keterangan pada foto tersebut mencantumkan bahwa orang yang pingsan disebabkan karena gas air mata. Tak hanya itu, dalam melakukan analisis framing, saya juga menggunakan perangkat analisis yang disebutkan oleh Robert Enigman, yaitu yang pertama adalah definisi problem. Dari hasil analisis saya terhadap teks berita bahwa permasalahannya adalah kericuhan antara supporter dan petugas keamanan yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Yang kedua adalah diagnose causes atau memperkirakan sumber masalah. Dari yang apa saya analisis dari teks berita narasi, mereka cenderung menyebutkan bahwa sumber masalah ini disebabkan karena agresivitas polisi dalam menyikapi tindakan supporter yang masuk ke tengah lapangan bahkan menembakkan gas air mata ke arah supporter. Nah, yang ketiga adalah make moral judgment atau membuat keputusan moral. Dari hasil yang saya amati pada teks berita di narasi TV, moral yang bisa ditemukan adalah pentingnya bagi polisi untuk bertindak secara hati-hati dan melakukan mitigasi sesuai dengan SOP serta adanya tata kelola keamanan yang baik. Tidak semata-mata langsung menyerang supporter yang hanya ingin memberikan semangat pada pemain dan memberikan banyak sekali gas air mata. Dan yang terakhir adalah treatment recommendation atau menekankan penyelesaian masalah. Dari teks berita narasi TV sendiri, penyelesaian masalahnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah meminta tim gabungan independen pencari fakta peristiwa Kanjuruhan untuk lekas menyelesaikan investigasi dalam waktu 2 pekan atau lebih cepat dari tenggang waktu 1 bulan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Framing yang dilakukan oleh narasi TV pada kedua konten beritanya itu juga tidak terlepas dari teori agenda setting. Teori agenda setting dikemukakan oleh Maxwell M. McCombs dan Donald Shaw, di mana mereka menyatakan bahwa media massa itu cenderung memberikan perhatian pada isu tertentu dan menyingkirkan isu lainnya, sehingga isu tersebut dapat mempengaruhi pendapat khalayak. Sama halnya dengan narasi TV, di mana mereka cenderung memberikan perhatian pada isu agresivitas polisi, bukan kepada kericuhan yang juga sebenarnya disebabkan oleh supporter. Tak hanya itu, narasi TV juga lebih menyoroti pada isu bahwa sebenarnya supporter turun ke tengah lapangan itu merupakan hal yang wajar. Contohnya seperti narasi pada salah satu video narasi TV. Dalam sepak bola, ini sering terjadi meski dinilai problematik. Pitch invasion. Keberadaan pitch invasion dianggap mewakili ekspresi paling liar dalam sepak bola. Entah itu merayakan kemenangan atau kekecewaan. Tapi, mengapa di Kanjuruhan berujung tragedi? Tak hanya itu, narasi TV juga cenderung melihat kepada isu penembakan gas air mata. Kalau kita lihat pada web narasi TV itu banyak sekali konten yang berkaitan dengan gas air mata. Contohnya seperti ini.